Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 4 Pendidikan Sosial Budaya kelas 5D PBI Akip Unsika. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat manusia sebagai manusia sosial dan manusia individu. Nah, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Yang pertama yaitu dari Kang Holikul. Halo Kang Holikul. Halo, saya Holikul Hikam. Oke, dan selanjutnya saya sendiri yaitu Regita Mulia Mustikawati. Lalu ada Teh Vena. Halo Teh Vena. Halo, saya Ravena Pelia. Oke, selanjutnya ada Kang Iqbal. Halo, Kang Iqbal. Halo, nama saya Muhammad Iqbal. Oke, dan yang terakhir nih ada gak kalah cantik ini, ada Teh Jihan. Halo Teh Jihan. Halo semuanya, saya Jihan Nabila. Oke, karena semuanya sudah perkenalan ya teman-teman, kita langsung saja untuk pemaparannya, yaitu yang pertama dari Kang Holikul. Silakan Kang Holikul. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Regita. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Makhluk individu di sini bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas ataupun kepribadiannya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Setiap orang mempunyai keunikan atau ciri khasnya masing-masing, dan hal tersebut dipengaruhi oleh 3 hal, yakni yang pertama oleh individu itu sendiri, yang kedua oleh lingkungan, dan yang ketiga oleh keduanya. Individu berasal dari kata in dan divided, yang artinya bisa masuk atau bisa diartikan tidak. Sedangkan divided ini artinya terbagi atau dibagi. Menurut Dr. Listen, individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raganya. Seorang individu itu merupakan perpaduan 2 faktor antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip tersendiri merupakan faktor yang bawaan dari lahir. Apa itu kepribadian? Kepribadian itu merupakan perilaku manusia yang terbawa sejak lahir, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya itu dari faktor lingkungan. Kapan manusia bisa dikatakan makhluk individu sama makhluk sosial? Manusia dapat sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan makhluk sosial merupakan manusia yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau kepentingan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal ini, ada 3 pandangan yang menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama ada pandangan nativistik. Pandangan nativistik ini merupakan pernyataan tentang pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri. Kemudian yang kedua, pandangan empiristik. Pandangan empiristik merupakan pernyataan pertumbuhan berdasarkan faktor lingkungan. Dan yang terakhir ada pandangan konvergensi. Pandangan konvergensi merupakan pernyataan pertumbuhan dipengaruhi berdasarkan dasar individu dan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Holikul. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu ada peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebagai makhluk individu itu manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar untuk memenuhi hal tersebut sebagai makhluk individu. Nah, sebagai makhluk individu itu manusia juga mempunyai peran, yaitu yang pertama menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat yang tadi, lalu mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar manusia, merealisasikan segenap potensi diri, baik jasmani maupun rohani, lalu memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Nah, adapun peran sebagai makhluk sosial, yaitu melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, yang seperti kita tahu kalau manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Jadi, membentuk kelompok-kelompok sosial, menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib dan kehidupan berkelompok itu sangat penting, dan itu merupakan peran dari manusia. Lalu, adapun dilema antar individu dan kepentingan masyarakat. Nah, faktanya kehidupan sehari-hari kita ini seringkali menemui dilema antara kepentingan mana yang harus didahulukan, apakah kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mana, hayo? Nah, pandangan individualis
pandangan individualisme ini berpangkal pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individulah yang harus diutamakan, dan ini adalah beberapa prinsip liberal atau kebebasan. Antara lain yang pertama, penjaminan hak perorangan. Nah, mementingkan diri sendiri, lalu pemberian kebebasan pada individu, persaingan bebas untuk kepentingannya masing-masing. Nah, ada juga nih pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakatlah yang harus diutamakan. Karena menurut pandangan ini, masyarakat merupakan identitas yang besar. Sosialisme juga yaitu ada penghangatan masyarakat menjadi adil, selaras, bebas, sejahtera dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Ravena. Waktu dan tempat dipersilakan. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu. Atau manusia bisa membuat suatu konsep. Dengan akal, akhirnya manusia memiliki kemampuan berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Jadi, fungsi akal adalah berpikir. Lalu, apa saja kebutuhan manusia? Yang secara umum ada dua, yakni yang pertama kebutuhan kebendaan jasmani atau biologis. Yang kedua kebutuhan rohani atau mental atau psikologi. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yakni yang pertama kebutuhan fisiologis, primer atau mendasar, yakni makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan lain-lain. Yang ketiga kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota masyarakat. 4. Kebutuhan akan penghargaan, yakni dihargai kemampuannya, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri dan kreativitas. Baik, terima kasih Teh Ravena. Selanjutnya yaitu dari Kang Iqbal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Regita. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu. Nah, individu berasal dari bahasa Latin, individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Artinya itu kepribadian seorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Nah, sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental atau psikologis. Nah, ada 3 pandangan mengenai perkembangan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Nah, yang kedua ini pandangan empiristik, menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungannya, dari luar individu, lingkungan fisik, dan sosial. Dan pandangan yang terakhir itu pandangan ketiga, konvergensi, menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi orang lain. Itu maksudnya ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Oke, the last but not least dari Teh Jihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Regita. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang pengertian manusia sebagai makhluk individu,
dan manusia sebagai makhluk sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranannya. Peranan manusia sebagai makhluk individu yang pertama yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Nah, yang kedua ini ada mengupaya terpenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga yaitu merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Nah, yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Itu dia tadi peranan sebagai makhluk individu. Nah, sedangkan peranan manusia sebagai makhluk sosial itu ada 4. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia itu seorang diri. Nah, yang kedua yaitu kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Nah, yang keempat yaitu ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan manusia itu harus melakukan peran-peran lagi nih, yaitu melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir yaitu menciptakan norma-norma sosial sebagai peraturan tata tertib kehidupan kelompok. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke Teh Gita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Teh Jihan. Jadi cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain materi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.